sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode menyusup banyu biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar menugaskan serombongan kecil yang terdiri dari 3 orang, yaitu Wonomerto, Sendang Prapat, dan Sendang Parapat untuk menyusup ke Banyu Biru sebagai langkah awal sebelum seluruh pasukan datang ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Aturi subscribe, simak, like, sama-sama, komen, soho share, matur nuwun. Di langit matahari yang menyala-nyala berputar demikian cepatnya. Maka ketika sorotnya yang kemerahan di langit sebelah barat tenggelam di balik bukit-bukit, Laskar Banyu Biru itu telah sampai ke tujuannya. Mereka segera menempatkan diri sebaik-baiknya. Meskipun mereka tidak dalam gelar perang, namun mereka harus selalu bersiaga kalau Laskar Lembu Suro mendahului menyerang mereka. Bagian dari para laskar itu pun segera beristirahat, sebab besok mereka harus membangun perkemahan untuk beberapa hari lamanya. Dalam pada itu Wonomerto, Sendang Prapat, dan Sendang Parapat telah pula memasuki kota Banyu Biru. Untuk menjaga keamanan diri, mereka sengaja memilih jalan-jalan yang sepi. 1-2 mereka bertemu juga dengan penduduk yang memandang mereka dengan curiga. Namun karena malam telah gelap, tak seorang pun yang dapat mengenalinya. Karena itu Wonomerto bersama kawan-kawannya dapat mencapai pusat kota dengan selamat. Di sepanjang jalan mereka sempat membicarakan apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka pasti tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk menemui orang seorang, memasuki rumah yang satu ke rumah yang lain. Karena itu mereka mencoba untuk bertemu dengan penduduk Banyu Biru dalam jumlah yang besar sekaligus. Dari bantaran mereka pernah mendengar bahwa orang-orang Banyu Biru sekarang mempunyai kebiasaan yang menyedihkan, menyabung ayam, judi, dan tayub di lapangan di ujung kota. Maka ketika Wonomerto teringat pada cerita bantaran itu, ia berkata, "Sendang berdua, bukankah sebaiknya kita pergi ke tanah lapang itu?" Kakak beradik itu ragu sejenak. Jawab Sendang Parapat, "Paman, tidakkah perbuatan itu terlalu berbahaya?" Wonomerto tersenyum, jawabnya, "Aku kira tidak, Sendang Parapat. Aku kira lebih mudah berbicara dengan orang banyak daripada berbicara dengan mereka satu demi satu. Apabila kita dapat menempatkan diri kita. Tapi kalau kita gagal, bahayanya menjadi lebih besar. Nah, biarlah kita mencoba mengail ikan yang besar sekaligus, meskipun umpannya pun harus besar." "Baiklah, Paman," jawab Sendang Papat. Meskipun dengan demikian mereka harus bersiap menghadapi bahaya. 3 orang yang pergi bersama mereka berjalan agak jauh di belakang. Ketika Wonomerto sudah mengambil keputusan, maka segera Sendang Parapat menemui mereka dan memberi mereka pesan-pesan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikianlah maka ketika mereka mendengar suara gamelan tidak demikian jauh di hadapan mereka mulai dibunyikan, berkatalah Wonomerto, "Nah, itulah, mereka segera akan mulai dengan acara gila-gilaan itu." Sendang Papat dan Sendang Parapat tidak menjawab.
Mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala. "Marilah kita mulai dengan permainan kita," sambung Wonomerto. "Kita ambil jalan yang berbeda-beda, supaya kedatangan kita tidak menarik perhatian." Maka Wonomerto pun kemudian berjalan sendiri. Sendang Papat dan Sendang Parapat beserta ketiga orang yang lain pun kemudian berpisah-pisah untuk seterusnya pergi ke tanah lapang yang memancarkan kemaksiatan yang memuakkan itu. Ketika mereka sampai ke tempat itu lewat jalan-jalan berbeda dan berdiri di tempat yang berserak-serak dan gelap, segera mereka melihat kebenaran cerita bantaran itu. Mereka melihat beberapa orang teledek menari-nari di tengah arena dengan gerak-gerak yang menggairahkan. Sendang Papat dan Sendang Parapat adalah penari yang baik pula. Tetapi mereka belum pernah mempelajari bentuk-bentuk tarian seperti yang ditarikan oleh teledek-teledek itu. Apalagi ketika mereka kemudian mengenal siapakah yang kemudian bersedia merendahkan diri mereka untuk melakukan perbuatan itu tanpa sengaja. Sendang Papat, Sendang Parapat, dan Wonomerto tanpa berjanji di tempat masing-masing menggeleng-gelengkan kepala mereka. Gadis-gadis itu ternyata beberapa tahun yang lalu adalah gadis-gadis yang baik. Bahkan mereka adalah penari-penari yang baik pula. Tetapi tiba-tiba mereka sekarang menari dengan gaya yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan menurut penilaian mereka, gadis-gadis itu sama sekali tidak menari, tetapi mereka benar-benar mencoba untuk memancing nafsu jasmaniah yang rendah dalam irama gelar yang gila-gilaan pula. Di antara nada-nada yang berirama panas itu, terdengar suara pesinden yang tidak kalah gilanya dari tari-tarian itu sendiri. Pesinden yang telah kehilangan patokan seni. Bahkan di lapangan itu terdapatlah suatu perpaduan antara tari-tarian, lagu, dan irama yang benar-benar dapat membakar hangus dada yang berisi hati yang lemah. Namun sayang, terlalu sayang bahwa justru tari-tarian, lagu, dan irama yang demikian itulah yang kini mendapat penggemar-penggemar yang cukup banyak. Sendang Papat, Sendang Parapat, dan Wonomerto melihat betapa pemuda-pemuda sebaya dengan kakak beradik Sendang itu, bahkan diantaranya masih sangat muda. Mereka telah benar-benar tenggelam dalam lagu-lagu yang sama sekali telah kehilangan bentuknya. Tari-tarian yang hanya memantulkan gairah tanpa keindahan dan watak. Apalagi harus dipanaskan dengan suasana yang benar-benar telah berubah seperti panasnya api neraka, telah menelan seluruh tanah lapang itu ke dalam suasana yang mengerikan. Ketika Wonomerto dengan beberapa orangnya masih saja berdiri di dalam bayang-bayang yang gelap, mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama telah menyaksikan 2 kali perkelahian antara para penonton. Perkelahian orang-orang yang mabuk tua dibelai oleh suara tertawa beberapa orang perempuan dengan gembira sekali menyaksikan perkelahian itu. Namun di samping itu Wonomerto dan kawan-kawannya masih juga melihat beberapa orang laki-laki yang hanya berjongkok-jongkok saja menonton suasana itu dari kejauhan. Dari wajah-wajah mereka Wonomerto menangkap beberapa kesan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kecewa karena kehabisan uang. Ada yang kecewa karena mereka menyaksikan tingkah laku yang seolah-olah kehilangan kesadaran. Ada yang kecewa karena sejak akhir-akhir ini mereka tidak dapat menyaksikan lagi bentuk-bentuk kesenian yang pernah mereka nikmati dahulu. Wonomerto tidak menunggu suasana menjadi bertambah ribut dan gila. Ia ingin menjumpai sesuatu pada orang-orang Banyu Biru itu. Karena itu ia tidak berlindung di bawah bayang-bayang yang gelap lagi.
Dengan sengaja ia berjalan maju di antara orang-orang yang berserak-serak di tanah lapang itu. Di dalam hatinya bergolaklah berbagai macam perasaan, sehingga terasa jantungnya berdebar-debar. Tiba-tiba Wonomerto merasa seperti seorang bekel bayangkari pada masa pemerintahan Baginda Jayanegara yang bernama Gajah Mada. Setelah ia berhasil menyingkirkan Baginda Jayanegara dari pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti, kemudian ia kembali ke Mojopahit mengabarkan kepada rakyatnya bahwa Baginda telah wafat. Ketika ia mengetahui bahwa rakyat Mojopahit dan para pembesar berduka cita atas berita itu, tahulah dia bahwa rakyat masih mencintai Baginda Jayanegara. Demikianlah kali ini ia harus berhadapan dengan rakyat Banyu Biru, membawa kabar tentang laskar mereka. Mula-mula tak seorang pun memperhatikan kehadirannya, tetapi beberapa saat kemudian seorang demi seorang memandangnya dengan penuh perhatian. Mula-mula mereka ragu apakah benar yang berdiri di antara mereka dengan sikap acuh tak acuh itu Kiai Wonomerto. Ki Wonomerto pura-pura sama sekali tak merasakan perhatian orang kepadanya. Dengan berdiam diri ia semakin maju melihat pertunjukan di arena. Pertunjukan yang telah menjadi semakin gila dan panas. Dalam pada itu terdengarlah bisik-bisik di antara para penonton. Seorang perlahan-lahan berkata kepada kawan yang berdiri di sebelahnya, "Hei Kakang, bukankah itu Kiai Wonomerto?" Dengan mengedipkan matanya kawannya itu menjawab, "Kalau aku tidak salah lihat, beliaulah Kiai Wonomerto." Mereka jadi berdiam diri. Tetapi karena keinginan mereka untuk mendapatkan kebenaran atas sangkaan itu, mereka berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Ternyata bukan hanya kedua orang itu saja yang ingin melihat apakah orang itu benar-benar Kiai Wonomerto. Dengan demikian para penonton di tanah lapang itu pun berdesakan maju. Kali ini bukan karena teledeknya yang semakin membuat tingkah yang aneh-aneh, tetapi karena mereka ingin memandang wajah orang yang mereka sangka Kiai Wonomerto itu dengan lebih saksama lagi. Diam-diam Kiai Wonomerto merasa bahwa sedikit demi sedikit ia telah dapat menarik perhatian. Tinggallah kemudian apakah ia dapat melakukannya dengan baik. Sekali dua kali ia menarik napas untuk mengatur perasaannya dan menenangkan debar jantungnya. Ketika ia telah merasakan yakin bahwa hatinya tidak akan bergetar lagi, maka perlahan-lahan ia berjalan ke samping pertunjukan itu untuk kemudian menjauhinya. Orang-orang yang mengikutinya masih saja berjalan beriring-iring di belakangnya. Bahkan semakin lama semakin banyak. Orang-orang yang semula tenggelam dalam lagu dan tarian yang sudah semakin bubrah itu, kemudian satu demi satu meninggalkan gelanggang. Sebab dalam pandangan mereka kehadiran Kiai Wonomerto adalah sesuatu yang aneh dalam suasana yang demikian itu. Para teledek merasakan suatu keadaan yang berbeda dari hari-hari yang telah mereka lewati. Mereka kali ini merasa seolah-olah tidak mendapat perhatian dari para pengunjungnya. Malah satu demi satu mereka meninggalkan arena. Karena itu para teledek itu berusaha habis-habisan untuk mengikat penggemarnya. Mula-mula mereka memperpanas suasana dengan gerak-gerak yang semakin gairah. Tetapi ketika para penonton masih saja satu demi satu melangkah pergi, teledek-teledek itu benar-benar kehilangan akal. Mereka menyanyi dan menari semakin liar, dan bahkan kemudian mereka lupa diri bahwa mereka adalah manusia yang memiliki ikatan-ikatan susila. Meskipun telah sejak lama dilanggarnya, namun tidaklah sehebat kali ini, di mana mereka menjerit-jerit dengan lagunya yang merangsang, tertawa-tawa tak menentu meskipun hatinya menangis. Sebab apabila para penggemarnya sudah meninggalkannya berarti tak ada makan di esok hari. Kiai Wonomerto pun kemudian berhenti di tengah-tengah lapangan
Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya menghadap kepada orang-orang yang mengikutinya. Ketika mata orang tua yang sejuk itu memandang mereka yang berderet-deret di hadapannya, maka tiba-tiba terasalah suatu tusukan yang tajam ke dalam setiap dada orang-orang Banyu Biru itu. Meskipun Wonomerto belum mengucapkan sepatah kata pun, namun cahaya matanya telah berkata banyak sekali. Bahkan setiap hati di dalam dada penduduk Banyu Biru itu ikut serta berkata-kata, ikut serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Teringatlah mereka peristiwa beberapa bulan berselang, ketika di Tanah Lapang ini pula mereka menyaksikan perkelahian yang sengit antara Suraban dan Bantaran. Pada saat itu mereka seolah-olah telah berjanji untuk tidak akan mengulangi kelakuan-kelakuan mereka yang gila ini. Namun karena pengaruh keadaan, sedikit demi sedikit Tanah Lapang yang penuh dengan kemaksiatan ini menariknya kembali. Dan sekarang yang berdiri di hadapannya bukan sekedar Bantaran, tetapi orang yang pernah menjadi percayaan Ki Ageng Surodiboyono sejak pangrantunan lama. Tetua Tanah Perdikan Banyu Biru, Kyai Wonomerto. Karena itulah maka beberapa orang di antara mereka menundukkan wajahnya. Bahkan ada yang berusaha bersembunyi di punggung kawan-kawannya, supaya mukanya tidak terlihat oleh Kyai Wonomerto yang mereka hormati itu. Tapi di samping perasaan yang demikian, di samping perasaan sesal dan malu, ada pula yang merasa betapa akibat yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Wonomerto itu. Seperti pada saat Bantaran mengacau di Tanah Lapang itu, maka Wonomerto pun akan melakukan hal yang sama. Karena itu wajah orang-orang yang berpendirian demikian segera menjadi gelap dan tegang. Mereka memandang Wonomerto dengan perasaan benci. Meskipun tanggapan mereka atas kehadiran Wonomerto itu berbeda-beda, namun tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Sementara itu para niyogo dan penarinya pun akhirnya mengetahui pula apa sebabnya para penontonnya meninggalkan arena. Bahkan beberapa orang di antaranya segera meninggalkan pekerjaan mereka dan ikut pula berderet-deret melihat tetua Tanah Perdikan mereka yang dengan tiba-tiba ada di antara mereka. Beberapa lama Tanah Lapang itu tenggelam dalam kesepian. Suara riuh gamelan dengan irama yang gila, suara perempuan tertawa seperti iblis betina, segera lenyap dalam keheningan yang tegang. Saat kemudian terdengarlah suara Wonomerto perlahan-lahan namun merata ke segenap telinga. "Mengapa kalian berhenti bersukaria?" Bergetarlah setiap jantung mereka yang mendengarnya. Namun tak seorang pun dapat menjawab. Kalian benar-benar telah menjadikan tanah kalian makmur. Ternyata dengan perbuatan kalian siang malam bersukaria, bergembira atas kemakmuran kalian. Seperti apa yang sering kalian lakukan dahulu hanya setahun sekali, sesudah kalian menuai padi musim basah. Itu saja kalian lakukan dalam batas-batas yang jauh lebih sempit daripada batas-batas yang kalian buat sekarang ini, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh kepribadian kita, dan lebih dari itu dalam batas-batas yang diperkenankan oleh agama kita. Tanah Lapang itu menjadi bertambah hening. Dengan demikian gemersik daun yang disibakkan oleh angin. Terdengarlah betapa kerasnya ketika tak ada akibat apapun dari kata-kata Wonomerto meneruskan, "Aku datang untuk melihat kalian bersukaria. Nah, teruskanlah." Tak seorang pun beranjak dari tempatnya, tetapi bagi mereka yang sejak semula merasa terganggu oleh kehadiran Wonomerto menjadi semakin tersinggung oleh kata-kata ejekan itu. Ketika untuk beberapa lama masih saja orang-orang Banyu Biru itu berdiri seperti patung, Wonomerto meneruskan,
Mengapa kalian mandang aku seperti mandang hantu? Apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Masih belum terdengar suara dari antara mereka. Hei, Berdopo, Udo, Saripan, berbicaralah, sambung Wonomerto yang disebut namanya menjadi semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba dalam ketegangan terdengarlah sebuah suara yang berat dan parau. Kiai, apakah yang sebenarnya akan Kiai lakukan di sini? Pandang Wonomerto segera beredar ke arah suara itu. Suara yang keluar dari mulut seorang yang bertubuh jangkung berkumis pendek seperti lalat yang hinggap di bawah hidungnya, dengan bibir yang tebal dan hidung yang melengkung seperti paruh burung. Hei, kau itu agaknya Sontani? Tanya Wonomerto. Ya, akulah, sahut orang jangkung itu. Matanya memancarkan perasaan yang kurang senang atas kehadiran Wonomerto. Sebagai seorang yang pernah mendapat hadiah pangkat dari Lembu Suro, ia merasa berkewajiban untuk mengamankan daerahnya. Ah, hampir aku tak mengenalmu lagi, sambung Wonomerto. Kau sekarang nampak begitu gagah. Sontani adalah seorang yang sombong, yang merasa dirinya mempunyai banyak kelebihan daripada orang-orang lain. Karena itulah maka sudah sewajarnya kalau ia diangkat menjadi bau dan mengepalai padukuhan Lemah Abang. Juga terhadap Wonomerto ia ingin menunjukkan jabatannya sebagai suatu kewajiban. Kiai, aku berbicara sebagai kepala padukuhan Lemah Abang. Karena itu jangan Kiai merajuk seperti anak-anak. Wonomerto terkejut. Lemah Abang, daerah pinggiran kota Banyubiru, semula berada di bawah pimpinan seorang tua yang saleh, Kiai Bakung. Tetapi ia sama sekali tidak mengesankan keiranannya. Bahkan dengan tersenyum Kiai Wonomerto menjawab, aku mengucapkan selamat kepadamu Sontani, tetapi lalu bagaimana dengan Kiai Bakung? Jawab Sontani semakin mencibirkan bibirnya. Orang tua yang tak tahu diri seharusnya lebih baik mengeram saja di rumahnya. Tak ada yang dapat dilakukan. Wonomerto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Maka terdengarlah kembali suara Sontani. Nah, Kiai, aku ulangi pertanyaanku. Apakah yang akan kau lakukan di sini? Sekali lagi Wonomerto tertawa jawabnya. Sudah aku katakan, aku ingin melihat kalian bersukaria. Bohong, bentak Sontani. Selangkah ia maju katanya kemudian. Telah sekian lamanya kau menghilang. Sekarang tiba-tiba muncul seperti hantu bangkit dari kuburnya. Wonomerto mengerutkan keningnya. Ia kurang senang mendengar kata-kata itu, tetapi ia ingin bahwa suasana tidak rusak karenanya. Maka ia pun menjawab, Sontani, pertama memang kedatanganku ini tertarik oleh suara gamelan yang demikian hangatnya. Kedua, aku memang sudah rindu kepada kampung halaman. Aku telah memutuskan untuk pulang dan hidup di antara kalian seperti sedia kala. Kiai, kau sudah tidak punya hak untuk kembali ke Banyubiru, bantah Sontani. Mengapa? Sahut Wonomerto. Kau telah meninggalkan kampung halamanmu terlalu lama. Kau telah meninggalkan nama yang kotor. Bahkan sepantasnya kau sekarang ditangkap dan diserahkan kepada Ki Ageng Lembu Suro, ancam Sontani. Oh, jawab Wonomerto sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketahuilah Sontani dan ketahuilah anak-anakku, rakyat Banyubiru. Bukan saja aku yang berhasrat untuk kembali pulang ke kampung halaman, tetapi juga orang-orang lain seperti Bantaran, Penjawi, Sendang Papat dan Sendang Parapat, Pirogo dan yang lain-lain. Bahkan dengarlah sebaik-baiknya, Cucunda Aryo Saloko pun akan kembali ke Banyubiru. Tiba-tiba terdengarlah gumam yang merata di seluruh tanah lapang itu,
seperti beribu-ribu lebah sedang terbang berputaran. Mereka menjadi terkejut untuk saat, namun yang kemudian menjadikan mereka bertanya-tanya kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Apakah berita itu benar? Gumam itu terhenti ketika Wonomerto melanjutkan kata-katanya. Nah, apakah salahnya kalau kami pulang ke tanah kelahiran? Setelah beberapa lama kami merantau menambah pengalaman, sebagian besar dari mereka yang berdiri di tanah lapang itu tiba-tiba dengan penuh kegembiraan mengharap kebenaran dan berita itu. Maka kembali terdengar mereka bergumam, mudah-mudahan berita itu benar. Tapi tiba-tiba di sela gumam yang bergetar di lapangan itu, terdengar suara Sontani lantang, bohong. Kembali suara yang merata itu mendadak berhenti, disusul dengan suara Sontani melanjutkan, apakah keuntungan kita dengan kedatangan anak itu? Bukankah ia putra Ki Ageng Gajah Soro? Jawab Wonomerto. Tidak peduli anak siapa dia, anak setan, hantu tetean. Anak itu melarikan diri pada saat Banyu Biru mengalami bencana, pada saat golongan hitam menyerang daerah ini. Untunglah bahwa pada saat itu seluruh rakyat Banyu Biru bangkit melawannya, bersama-sama dengan rakyat Pamingit. Kalau tidak, musnahlah tanah perdikan ini. Sekarang anak itu akan kembali dan masih menyebut-nyebut sebagai putra Ki Ageng Gajah Soro. Wonomerto mengerutkan keningnya. Ketika ia akan menjawab, Sontani sudah berteriak pula. Ia masih merasa berhak pula atas kedudukan ayahnya. Omong kosong. Aku yakin bahwa kedatangannya hanya akan menambah bencana saja. Setiap masa peralihan sama sekali tidak akan menguntungkan. Kiai, katakan kepada anak itu supaya ia mengurungkan niatnya sebelum ia menyesal. Kata-kata Sontani itu agaknya mempengaruhi beberapa orang, lebih-lebih yang sejak semula memandang kehadiran Wonomerto itu sebagai bencana. Maka terdengarlah seseorang berteriak, jangan tambah kesulitan kami dan hal-hal yang tetek bengek. Biarlah kami hidup seperti apa yang kami alami sekarang ini. Mendengar teriakan-teriakan itu, Wonomerto tidak jadi menjawab kata-kata Sontani. Bahkan ia berdiam diri untuk memberi kesempatan kepada mereka berteriak-teriak sepuas-puasnya. Sebab apabila keinginan mereka berteriak itu dihalangi, maka semakin bernafsulah mereka, sehingga suaranya sendiri tidak akan dapat didengar orang. Agaknya kesempatan itu pun dipergunakan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang tidak menghendaki kehadirannya. Maka terdengarlah, hei Wonomerto, jangan bikin ribut di tanah, kau anggap tanah kelahiranmu ini. Kata-kata itu disusul oleh yang lain. Kami tidak perlukan anak itu, juga tidak kami perlukan kau Wonomerto. Orang-orang yang semula mengharap kebenaran berita tentang kehadiran Aryo Saloka lambat laun menjadi ragu-ragu pula. Apakah untungnya? Pergeseran-pergeseran kekuasaan hanya akan menambah keributan. Satu demi satu, mereka pun terpengaruh oleh teriakan-teriakan yang semakin ribut. Bahkan akhirnya seorang berteriak, pergilah kau Wonomerto, keledai tua yang tak tahu diri, pergi, pergi. Disaut oleh suara gemuruh, pergi, pergi. Biarlah kami menikmati malam-malam yang indah tanpa gangguan. Hei Nyi Gadong Sari, menarilah biar Kiai Wonomerto tergila-gila kepadamu. Terdengarlah kemudian suara tertawa seperti meledak di tengah-tengah tanah lapang itu. Sendang Papat dan Sendang Parapat yang berdiri di bawah bayang-bayang yang gelap hampir-hampir tak dapat menguasai diri mereka. Peluh dingin mengalir di segenap bagian tubuhnya. Tangan mereka sudah bergetar di hulu keris mereka. Namun ketika mereka masih melihat Kiai Wonomerto berdiri dengan tenangnya, mereka pun menahan diri mereka sekuat-kuatnya. Memang pada saat itu Wonomerto masih berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak.
Ia mandang setiap wajah orang-orang Banyu Biru yang seakan-akan telah kehilangan akal itu. Dibiarkannya mereka berteriak-teriak seperti orang kerasukan setan. Teriakan-teriakan itu pun semakin lama menjadi semakin keras dan ribut. Tapi mereka tak berbuat lain daripada berteriak-teriak. Ketika mereka masih melihat Wonomerto berdiri saja seperti patung, mereka menjadi heran. Dengan demikian teriakan-teriakan itu pun menjadi semakin berkurang. Apalagi ketika mereka melihat ketenangan yang membayang di wajah orang tua itu. Seolah-olah teriakan-teriakan mereka seperti suara angin yang berdesir, menyegarkan tubuhnya. Wonomerto mengamati keadaan secermat-cermatnya. Ia berusaha untuk memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Ketika suara teriakan-teriakan itu sudah susut, berkatalah ia dengan lantangnya, "Hei, Nyi Gadung Sari, mengapa kau belum juga menari? Marilah kita menari bersama-sama. Bukankah Wonomerto juga seorang penari yang baik? Lebih baik dari kalian yang berada di tanah lapang ini." Suara Wonomerto itu benar-benar mengejutkan, apalagi Nyi Gadung Sari sendiri. Tetapi yang lebih terkejut adalah mereka yang mengharapkan Wonomerto menjadi marah. Dengan demikian mereka punya alasan untuk mengusirnya. Tetapi ternyata orang tua itu sama sekali tidak marah. "Saudara-saudara serta anak-anakku, bukankah aku sudah berkata bahwa aku akan kembali ke kampung halaman? Bukankah dengan demikian aku harus menyesuaikan diri dengan cara hidup kalian?" Teriakan-teriakan dari orang-orang yang berdiri di tanah lapang itu telah benar-benar terhenti. Ada di antaranya yang sudah puas, ada yang karena suaranya telah menjadi serak paro, tetapi ada juga yang karena terkejut mendengar kata-kata Wonomerto yang sama sekali tak mereka duga sebelumnya. "Bukankah kalian mengendaki agar aku tidak mengganggu kalian?" tanya Wonomerto. Suasana menjadi hening. Namun saat kemudian terdengar beberapa orang menjawab, "Iya benar, jangan ganggu kami. Aku berjanji untuk tidak mengganggu kalian." Wonomerto meneruskan, "Bahkan aku ingin menyesuaikan diri dengan kalian. Bukankah apa yang kalian lakukan itu sangat menarik? Menari-nari, menyanyi, dan bergembira sepanjang hari. Bukankah dengan demikian kalian akan awet muda?" Wonomerto diam sesaat, maka kembali tanah lapang itu ditelan kesepian. Yang terdengar hanyalah tarikan napas yang saling memburu. Ketika tak seorang pun yang memotong kata-kata itu, Wonomerto meneruskan, "Inilah kelebihan kalian dan masa-masa lampau dari zaman nenek moyang kita. Apa yang kalian lakukan sekarang belum pernah terjadi di tanah perdikan ini. Sejak masa tanah ini masih bernama Pangeran Tunan, kita sekarang tidak perlu bekerja keras, tidak perlu membanting tulang untuk tanah kita yang sudah melimpah ruah ini. Sawah ladang, parit-parit, dan jalan-jalan begitu